Hai semua, gue Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm at get.calm. Usaha tiap hari Minggu malam ngobrol sama sahabat gue. Halo, nama gue Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Aku seorang psikolog klinis anak dan remaja juga seperti Karina. Dan setiap hari Minggu kita niatnya self-care untuk membahas topik-topik yang kita suka, and turns out topik ini juga bisa berguna buat teman-teman yang mendengarkan. Iya, dan disclaimer yang selalu ya mungkin kita perlu ulang-ulang. Gue sih nggak masalah sih ulang-ulang terus. Disclaimernya adalah ya gue sama Anas saat ini belum menikah, tidak punya anak, berarti sharingnya, ngobrol-ngobrolnya atau ilmu-ilmunya berdasarkan ya tetap pengalaman gitu ya. Pengalaman apa? Pengalaman ya satu ya jadi psikolog gitu kan, kita psikolog anak. Jadi science-nya mungkin dari situ. Tapi gue honestly lebih banyak suka personal experience sebagai sebagai seseorang yang ada di dalam hidup seorang anak gitu. Selain psikolog, gue tante, terus mungkin ada yang kakak gitu ya, bisa jadi ada yang punya adik kecil gitu. Kalau kita ya utamanya karena pernah jadi anak kali ya Nas. Iya, jadi anak, dan sebenarnya momen live IG kayak gini tuh kesempatan kita juga merefleksikan pengalaman kita berdua ya Kar ya, sebagai anak gitu. Karena kan kita kayak customernya, jadi untuk tahu gimana menjadi orang tua atau orang dewasa yang oke buat anak, kita refleksi dulu nih. Waktu sebagai anak dulu rasanya gimana ya, apa yang oke dan apa yang gak oke. Benar, artinya sebenarnya iya we're experts gitu kasarnya in parenting or child psychology. Tapi sebenarnya kalau gitu setiap orang punya basic knowledge untuk memahami anak, karena udah pernah jadi anak kan semua, bukan waktu muncul di dunia udah gede aja gitu kan, enggak ya gitu. Jadi kayaknya satu-satunya makanya gue pernah bahas satu-satunya orang di dunia ini kayaknya atau dua orang yang nggak pernah jadi anak kecil, anak kecil gitu ya. Anak kan tetap nih dia anak Tuhan gitu. Tapi anak kecil nggak pernah, artinya mungkin nggak punya wounded inner child gitu ya. Yang topik yang gue suka adalah Adam dan Hawa gitu, karena mereka iya, karena muncul di dunia udah gede aja kan gitu. So maybe they don't have, if they screwed up as parents, maybe that's fair, karena nggak pernah ngerasain jadi anak yang punya orang tuanya Tuhan dah gitu ya. Anyway, topik kita hari ini, gue baru mikir akhirnya, you know what, it makes sense, karena ini salah satu topik yang gue lagi kesel sebenarnya. Keselnya tuh gregetan, gue nggak tahu harus ngapain. Baru ngalamin ya. Iya, gue gregetan nggak tahu harus ngapain terkait kita lagi pandemi gini. Anak-anak kecil dalam hidup gue ya, terutamanya dua ponakan gue gitu ya, di bawah 5 tahun dua-duanya, social skills-nya gimana ya gitu, kayak temenannya gimana gitu. Gue sampai pernah ngepost, gue nanya-nanya ke orang, yang ngejawab jawabannya emang bagus-bagus semua gitu. Nanti gue juga bisa share juga di IG story beberapa konten yang menurut gue bagus lah, helpful gitu ya. Tapi yang ngejawab gue semua ya psikolog gitu kan, psikolog anak gitu. Ya udah, gue kayak ya bagus, gue bilang kayak ini bagus, tolong dong diajarin ke orang yang nggak psikolog gitu, karena ya oke, ini ibu-ibu yang adalah psikolog anak dan punya anaknya dia aman kali ya gitu kasarnya gitu. Menurut gue kayak anak dia aman dengan social skills-nya lah. Keluarga-keluarga yang ibu bapaknya bukan psikolog gimana gitu. Jadi tolong dong, ini gue kayak temen-temen tolong dikasih share skill untuk orang tua di rumah, ngajarin atau bukan ngajarin ya, ini wording matters here, bukan ngajarin tapi berbagi, show and parents ke anak Nas gitu. Jadi si parents ke anak terkait social skills, kata kerjanya menurut gue bukan ngajarin tapi show and dampingin gitu. So we'll get back to that. Tapi ya seperti biasa kita
ini dulu definisi. Kan judulnya orang tua jadi teman. Jadi two main roles-nya adalah teman dan orang tua. Orang tua kita udah bahas ya role orang tua apa. Kalau gitu definisi teman lah kalau gitu Nas. Buat lo teman itu apa definisinya dan role-nya apa. Jadi teman-teman yang lagi nyimak juga boleh banget coba share definisi teman buat kalian itu apa. Jadi action words-nya apa juga gitu ya, kayak teman itu ngapain, teman itu apa. Kalau lo gimana Nas? Nah, this is interesting karena kalau teman-teman yang udah sering dengerin live Instagram gue sama Karina, gue sempat mention beberapa kali bahwa I'm not good at friendship at the first time. Karena nggak punya konsep friendship, entah karena gue anak pertama atau ternyata it's part of ADHD juga, gue kurang bisa memahami relasi sosial yang sifatnya pertemanan non formal. Kalau misalnya kegiatannya kayak konkret, kayak belajar di kelas berapa jam, itu tuh kayak gampang banget. Nah, jadi dulu itu bahkan pas SD konsep gue berteman tuh adalah temen itu ya temen di kelas gitu. Jadi kalau kelasnya naik kelas, ya nggak ada temen. Terus aku bingung kok orang lain bisa main ya. Orang lain bisa main ya sama temen lain. Atau di rumah punya temen main sepeda, ya udah temen main sepeda. Tapi I don't share my life, my emotion tuh nggak pernah sharing. Nah, jadi pas 2 tahun lalu justru aku ikut workshop tentang friendship. Judulnya Clarifying My Relationship dari PRH Indonesia. Nah, di situ aku sendiri mengeksplor dan jadi baru tahu ternyata friendship yang sehat itu, ya mungkin teman-teman juga bisa googling gitu ya. Kayaknya di Calm udah pernah bahas juga ya, bahwa friendship itu sebenarnya tuh butuh rasa aman secara emosi dan dia tuh resiprokal atau timbal balik gitu. Jadi kalau misalnya nggak timbal balik, yang kayak misalnya hal sederhana deh, waktu kita SD kita bawa makanan, kita sharing ke teman kita, terus dia sharing makanan kita, itu kayak gitu. Nah, mungkin waktu kita sudah remaja atau dewasa, kita sharing cerita ya, gitu. Tapi dengan level kedalaman yang sama. Kalau misalnya dia cerita doang, kita nggak cerita, kayaknya it's not friendship deh. Nggak friendship, betul. Itu ya psikolog, Mas. Kita kan kalau lagi counseling, our client cerita dalam-dalam, ya kita nggak cerita balik dalam-dalam tentang diri kita sih, gitu. Benar. And I think that's ya ini agak belok dikit sebentar, tapi itulah dimana gue bisa explain kenapa gue pernah post di Calm ya. Konselor yang baik itu bukan konselor yang berusaha menjadi temanmu gitu. Sedangkan orang ada yang banyak yang nanya, banyak yang kayak bukan marah sih, tapi kayak nggak ngerti kenapa Kak, kenapa bukan mau jadi teman gitu. Ya karena ini beda gitu, beda levelnya gitu. Kalau gue terkait friendship, kalau my experience with friendship itu kayak relationship, menurut gue relationship terdalam, terpenting relatif ya, terdalam deh ya, kayak terdalam secara emosional gue sih in my life friendship sih ya, best friendship gitu lah, which is ya udah friendship gitu. Tapi gue tuh interestingly baru reflect lagi pas gue lagi sesi, jadi makanya kalau sesi counseling tuh konselor tuh juga belajar terus guys gitu, kayak bukan hanya kita ngasih ilmu ke orang ya menurut gue, tapi gue aja sambil gue sesi, gue kayak juga refleksi bisa sama gue dapat ilmu baru. Ini by the way, share dong teman-teman kayak definisi teman atau kayak teman itu apa buat kamu gitu ya. Terus juga so anyway, gue lagi kalau gue tuh karena punya adik yang bedanya 1,5 tahun sama adik gue yang namanya Hani, jadi gue ngerasa I don't need any friends gitu karena dia di rumah main gue. That's your friend. Yep. Yeah, so berarti kan friendship is a role, sama kayak orang tua is a role. It's not a part, ya beda, mirip ya. Maksudnya gini, kita kan udah bilang, at least gue deh, orang tua bukan berarti yang harus ngelahirin anak sendiri, anak kandung gitu. Orang tua is a role, which means a lot of people can be parents gitu. Sama seperti teman itu juga role ya. Lu dibilang nggak punya temen, nggak juga. Mungkin orang lihatnya iya kalau misalnya dulu waktu kecil ya, karena lo bilang sama ade lo, ya orang lain bakal bikin kayak itu mah adenya gitu, kayak kalau misalnya Anas bilang gitu kayak aku ada kok adekku, temenku gitu, kayak orang lain bakal kayak itu kan adenya gitu, padahal ya itu temen kok ya, karena berbagi pengalaman bermain setiap hari, cerita-cerita gitu. Basically ingredients yang ada dalam friendship itu kita lakuin, dan mungkin ketika kita makin remaja dan menuju dewasa, sebenarnya ada ingredients pertemanan yang penting sekali sih supaya kita nggak terjebak dalam toxic relationship, karena kan kita semua tuh seeking for connection ya.
Tapi saking kita seeking for connection, sampai kalau kita nggak punya pengalaman yang sehat, kita nggak punya pengalaman yang sehat juga, kita pikir ini connection yang aman, yang menyehatkan, taunya kan toxic. Jadi menurut gue friendship itu juga perlu ada ingredients di mana ini tuh for the common goods for both of them gitu loh. Jadi ada niat intensi baik membantu orang ini menumbuh kembangkan dirinya. Makanya aku suka bilang, dalam friendship aja ada ingredients, ada komponen yang harus wajib ada, baru itu dibilang friendship. Terutama friendship yang sehat. Nah, jadi kalau masuk ke partnership, kalau ke pasangan, itu mesti lebih, ingredientsnya masih lebih banyak lagi. Kalau itu nggak ada, bahkan friendship aja nggak bisa dimasukin definisi friendship gitu. Iya, makanya ya orang kita kalau romantic relationship kita nyebutnya kan mencari teman hidup kayak gitu, bukan. So ya intinya ini gue pernah ada di webinar sih, tapi intinya harus ada in a romantic relationship juga harus ada friendship. Tapi kayak ini tadi gue mau bilang bahwa gue recently as an adult, like literally like 2-3 bulan terakhir gue lagi sesi counseling sama klien remaja refugee, klien remaja gue, dan dia di emaknya yang mau dia konseling karena emaknya bilang nih lonely nih anak ini gitu, kayak kagak mau keluar gitu, terus kayak disuruh temenan. Nah ini akan masuk ya ke role si parents yang emang pada umumnya orang tua yang ngelihat anaknya nggak punya temen dalam tanda kutip bakal kayak disuruh-suruh gitu, kayak itu sih gitu dong, cari sana, cari temen dong gitu ya. So nanti kita bahas at least di umur yang school age lah gitu. Sebenarnya orang tua harus ngapain, makanya soalnya ada lagi satu tipe orang tua yang anak yang nggak punya temen, dianya jadi temennya, kayak dia menjadikan dirinya teman anaknya yang spoiler alert, some issues there. Tapi anyway, we'll get there. So gue lagi ngobrol kan sama si klien remaja gue perempuan, ya udah kebahas lah friendship gitu kan. Si gue tanya, ya sama yang gue tanya ke temen-temen hari ini gitu ya, what is a friend to you gitu, kayak lu maunya temen lu tuh gimana ke lo gitu kan. Terus dia nyebut bagus-bagus ya, pokoknya it makes sense lah jawabannya gitu kan, dan benar gitu, kayak nemenin, dengerin kayak gitu, nemenin, dengerin, terus support, ada kayak gitu, ada kata-kata itu. Terus gue juga jadi reflect dong, gue kayak juga mikir I have a lot of good friends gitu, tapi gue kayaknya nggak pernah tuh bener-bener diem dan nanya kayak iya ya apa sih yang gue cari dari seorang teman gitu kan. Terus I start to come up with answers in my head yang gue nggak langsung ngomong sih ke dia gitu ya, ke klien gue. Tapi abis itu gue jujur, gue bilang ke dia, oke, kan thank you, udah thank you jawabannya dia. Terus gue bilang, I just, ini bahasa Inggris karena emang ini kan dia klien refugee jadi bahasa Inggris. I just came up with a few answers juga gitu. And I langsung reaksi gue untuk diri gue sendiri adalah, wow, kriteria gue untuk seorang teman kok nggak realistis dan nggak humanly possible ya gitu. Di bagian mananya gitu ya. Makanya ini wording really matters tadi gue bilang gitu ya, karena di bagian mananya nggak realistis yang gue sadarin, di bagian keterangan waktunya Nas gitu. Jadi gue ngomong, temen tuh gue maunya yang selalu ada ketika gue butuh. Selalunya itu nggak make sense loh. Semacam GoFood ya Karya. Iya. Selalunya itu humanly impossible loh, by the way gitu. Terus itu gue baru nyadarin kan, gue kayak and I say this, maksudnya kan gue kalau lagi konseling sama klien-klien gue juga, mereka kalau ngomong selalu, sering banget, pokoknya yang very very black and white and extreme gitu kan. Terus gue selalu kayak selalu atau kadang-kadang atau pernah sekali, gue gitu kan, gue harus clarify gitu ke klien gue, which we're dramatic people in general, mau klien mau enggak, ya itu ya manusia, kayak kita generalize banget gitu kan. So itu gue kayak ternyata gue nggak realistis, karena gue itu di kepala gue, teman gue itu selalu gitu, harus selalu, kalau ada ketika gue butuh, it's fine right, itu nggak aneh gitu, itu nggak salah gitu kasarnya. Habis itu adalah beberapa poin lagi yang gue lupa, gue tadi mau buka notes gue tapi laptop gue lagi tatap. Terus another thing yang gue realize adalah
Abis itu gue jadi nanya ke diri gue sendiri, oke lah kalau ini yang gue ekspektasikan dari teman-teman gue ya gitu. Terus guanya ngasih nggak the same thing gitu kan, tadi itu resiprokal itu gitu. Gue mau teman gue selalu ada buat gue, dengerin gue. Satu lagi kata keterangannya yang gak realistis, selalu sama segera. Gue ada apparently di my first reflection ada kayak waktu gue butuh langsung, itu langsung gitu, langsung ketika gue mau telepon kayak mau cerita langsung ada gitu. Jadi gue kayak wah ini nggak human ya gitu. So iya, dan ya udah deh, human gak human, apakah gue begitu ke temen gue gitu, ke teman-teman gue, ke best friend gue aja deh, nggak usah yang teman biasa gitu kan. Terus gue kayak enggak ya, yang nggak bisa gitu, karena impossible. So parents gitu, masuk nih ke parents gitu, if you say you know you want to be your kid's friend gitu, karena banyak, dan honestly ini banyakannya antara waktu kecil banget Nas yang suka bilang my best friend gitu. Maaf kalau agak nyinyir gitu ya. Itu sama yang udah agak gedean nanti, yang anaknya udah kayak dewasa muda, tapi kan masih anak. Itu di situ juga umur orang tua sama ya, ini observasi gue ya. Entah tiba atau kayak walaupun nggak tiba, kayak jadi lebih intens kerinduan untuk menjadi teman anaknya gitu. Kayak treat me as a friend aja gitu. Banyak orang tua yang kayak gitu. And that's weird gitu. Kayak weird to me, like let's be fair. It's weird to me gitu. Karena di gua sih nyokap gua bukan teman gua, kayak dia bukan gimana ya, bukan musuh juga gitu. Tapi she's not my friend. She's my mom. Gitu. She can temenin me do things gitu ya. And of course she's always temenin me do things. We go on holidays berdua doang gitu misalnya. Itu kan berarti kita pergi berdua. But still kalau gue pribadi, she's my mom. She's not like, ya itu beda ya. I have friends and beda gitu. And yet for some people ada sih yang nyaman dengan bilang dan nggak tahu benar-benar ngerasa atau enggak ya. Kayak refleksinya adalah kayak my mom is my best friend gitu. Ada sih. Tapi honestly gue nggak tahu how much they mean that, atau itu cuma untuk for show doang. Iya, atau tapi di satu sisi juga yang kita pengenin, maksudnya yang kita pengen bahas di sini juga bukan suatu posisi ekstrim di mana orang tua tuh bener-bener kayak sembah Pandita Ratu yang kayak dia di ujung sana terus anaknya tuh di bawah, karena kita tetap bisa loh menjadi being the authority figure, bisa menjadi figur otoritas, tapi dengan warm, compassion, dan bisa dekat sama anak, tapi dia tetap tahu there's still a limit. Justru ini yang bikin anak bisa merasakan sehat secara psikologis dan aman ketika mirip kayak ini deh analoginya, seperti kayak anak-anak itu kayak punya pagar, tapi pagarnya tuh dilindungin sama busa yang lembut gitu. Bukan orang tua yang kayak pagar tajam. Tapi bukan juga permisi kayak nggak ada pagar, atau kayak tanaman yang kita dorong, anaknya maksa, oh yaudah deh boleh gitu, tapi firm but love gitu. Emang ini butuh trial and error ya. Iya. Umur berapa sih Nas ya ini bukan urusan teori juga, pokoknya intinya umur berapa sih Nas kita sebagai manusia mulai kayak butuh gitu, kayak mencari teman. Again ini let me clarify, kita seumur hidup juga selalu butuh teman ya guys, itu sosok tadi ya, tapi gitu. Makanya ya waktu kita lahir waktu masalahnya gini, untuk my question is on the like teman yang bukan keluarga deh gitu kali ya. Soalnya kita begitu lahir emang bapak ibu kita emang teman kita sih gitu, karena emang nemenin kita selalu gitu. So yes, there's that. Tapi kalau di lifespan manusia, orang mulai ada keinginan atau ya mencari teman yang bukan keluarga tuh umur berapa pada umumnya? Beda-beda ya. Kalau mau jawab ini sih sebenarnya secara teori sih umur 4-5 tahun, tapi ini juga tergantung exposure-nya atau keterpaparan. Karena gue inget kalau adik gue umur 3 tahun ya karena mungkin dia anak terakhir, terus bedanya jauh sama kakak-kakaknya, jadi dia kayak lebih kebayang social relationship. Jadi tiap kali kita ke gereja, dia tuh selalu cari temen, padahal umurnya masih 3 tahun. Wow. Gitu.
Jadi yang kayak ngajak kenalan, terus kayak main ini enggak, kayak gitu. Yang gue totally nggak kayak gitu. Anaknya tuh diem banget dulu kayak gitu. Nah, jadi mungkin umur-umur 3 tadi tergantung exposure-nya. Ada nggak orang lain selain orang rumah atau keluarga? Soalnya ada juga teman-teman gue yang main banget sama sepupu, Kar. Sementara gue, karena gue termasuk cucu yang paling kecil dulu, sepupu-sepupu gue udah gede banget, jadi nggak punya pengalaman main sama sepupu gitu. Jadi ada juga yang main sama sepupu, tapi it's still a different experience. Pasti teman-teman akan ngerasain ya, temenan sama sepupu, sama temenan sama bener-bener strangers gitu. Walaupun, ya kita mulainya dari strangers gitu ya. Gitu. Jadi umur 45 tahun deh, yang ketika kita mulai sekolah, kita mulai ketemu teman di sekolah, terus kita mulai tahu cocok-cocokan yang mana mungkin hanya hal fisik ya, misalnya suka warna yang sama. Anak-anak TK kan biasanya suka tempat pensilnya sama warnanya, sepatunya sama, kayak gitu. Dan gampang connect-nya. Dan bisa bici juga anak TK. Kayak bisa nggak sama aku, nggak usah temenan ya. Terus kita kan suka dulu musuh-musuhan. Bisa ada nggak sih teman-teman? Pakai kelingking dulu musuhannya. Oh, kalau gue musuhan pakai jempol, terus kalau baikan pakai kelingking, Kar. Oh ya deh. Kalau tempat terus ini ya yang klunk gitu. Itu kayak sehari bisa musuhan baikan 10 kali kalau anak-anak ya. Benar. Teman-teman benar banget, benar. Kayak gitu juga nggak? Iya, ada yang masih ingat nggak temennya? Again, I'm sticking just for clarity sake, sticking with yang non-family friends ya gitu. Jadi, oke, kalau waktu kecil temenan sama sepupu, sure gitu. Tapi ingat nggak temen pertama kayak itu, pertama kali, atau apakah masih ingat temannya yang di umur TK itu gitu? Gue sih masih ingat, gue udah gak temenan lagi, gue gak tahu di mana mereka. Tapi gue sekarang justru kayak lagi pengen cari, gak tahu caranya gimana sih nyari. Tapi gue berharap bisa reconnect lagi, gue pengen tahu aja apa kabar gitu ya. Tapi gue sih masih ingat cukup jelas ya pertemanan TK gue gitu. Ya beberapa orang tertentu lah, ya itu yang gue ngerasa gue connect banget, atau gue juga yang rese banget gitu. So, I'm 29 and I still remember umur 45 itu ada orang-orang, gue inget namanya, gue inget mukanya, and yet that's not because my brain is super smart atau kayak super memory gitu ya, enggak. It's because ada muatan emosi yang signifikan, sehingga gue bisa inget gitu. So iya, kayak anak TK ya apa ya, itu adakah pertemananmu di TK yang signifikan gitu? Whether or not masih temenan atau enggak gitu ya. And role-nya orang tua kalau gitu apa, Nas? Ini bisa dua macam in that kalau secara saran teori apa gimana nanti kita pelan-pelan ke situ, tapi refleksi juga boleh lah gitu. Kayak kalau lu inget nggak? Gue lagi inget-inget ya, honestly gue belum gue pikirin kayak bapak ibu gue perannya dalam membantu gua mungkin berteman atau apalah gitu ya, itu kayak gimana dan apakah dampaknya ke gua sekarang gitu, karena itu perlu direfleksikan sebenarnya. Iya. Ya, role-nya orang tua ketika anak mulai ini inti dari Aji Life yang makanya gua pengen bahas gitu ya. Nih anak umur 45 6 7 deh gitu taruh ya. 45 6 7 8 deh gitu. Yang lagi hidupnya itu ya berteman. Gitu ya, orang tuanya mesti ngapain sih? Idealnya dulu baru nanti konkretnya gitu. Iya, kalau menurut gue idealnya itu kan logikanya gini, karena kemampuan komunikasi itu kan kita terbangun dari relasi sama orang tua ya. Jadi anak-anak itu kan seperti kita beli laptop baru, belum ada pemrogramannya, belum tahu mesti pakai kosakata bahasanya apa, belum tahu kapan sih pakai ngomong hai apa kabar tuh kapan gitu kan, atau nawarin sesuatu. Jadi itu kan diinstil sama orang tua pemrograman ini. Jadi sebenarnya orang tua tuh berperan penting untuk ngedownloadin ke otaknya anak pola komunikasi dua arah. Lalu sebenarnya kan friendship yang enak tuh yang bisa saling mendengarkan ya. Jadi bercerita dan mendengarkan. Saling, itu keywordnya. Saling. Yeah. Jadi gue aja juga kayak Karina bilang bisa keinget pengalaman 45 tahun. Yes, I also remember my 4 or 5 years old situation dimana punya temen tuh yang bosi banget, yang nggak bisa dengerin orang. Dan simply mamanya tuh kayak gitu, Kar. Jadi orang tua itu bener-bener jadi role model pertama, kayak apa sih namanya, komunikasi manusia. Oh, ada aku ngomong, ada aku dengerin. Gitu. I see. Okay. Make sense. Jadi
Jadi itu jadi tahu, oh friendship tuh kayak gini. Kalau mamahnya atau bapaknya tuh cuma nyuruh-nyuruh doang, bosi, itu ntar anaknya di sekolah pasti tipenya kayak gitu. Karena anak kecil tuh bener-bener copy paste apa yang ada di rumah. Jadi apapun yang terjadi di rumah tuh kelihatan banget di anak gitu. Oke, so warning number 1 for parents, kalau gitu, kalau ya ini gue coba formulasikan dalam bentuk, hirauan gitu ya. Warning number 1, how you bentar ngomongnya biar nggak salah. Si mama papa nih gitu ya, si orang tua di rumah, kalau mau anakmu, kan ini keinginan semua orang tua nih, berteman, punya teman, ini yang paling standar, punya teman banyak, ya udahlah, itu again to me that's an issue on its own, tapi ya udah deh, taruh mau goal anaknya punya teman banyak. Ngerti nggak sih? Orang yang punya teman banyak itu harus ada kualitas-kualitas tertentu gitu. Iya. Orang yang nyebelin ya nggak bakal punya teman banyak. Gitu kan? Itu logis aja gitu, logis aja. Anak yang nyebelin nggak bakal punya teman banyak. Anak yang pemalu juga unlikely punya teman banyak. Ada teman bisa tapi nggak banyak gitu. Which means si parents-nya yang perlu show, itu tadi gue bilang, bukan ngajarin ya guys gitu, kayak show interaksi yang menyenangkan dan gak nyebelin itu kayak gimana, karena dia nggak diajarin, dia kan observe aja. Kalau dia juga misalnya nggak tahu ya nyebelin atau enggak tuh dia nggak tahu, cuman dia akan observe, oh gini cara tektok sama orang, gue nyebutnya tektok gitu, si mama sama papa misalnya itu nyuruh-nyuruh doang kah, atau kayak please, thank you, apa gitu kan. Itu kan anak nggak diajarin untuk bilang please and thank you aja bisa kok jadi ngomong sesuatu atau nggak ngomong sesuatu, karena dia pokoknya biasanya kalau minta barang misalnya nggak usah pakai please, nggak usah pakai thank you, ya udah itu biasa. Terus juga ya kalau di hidup gue sih, gue punya mbak ya dulu ya, bukan suster sih tapi ya mbak lah gitu, ada satu doang, ada mbak satu buat gue tiga bersaudara di rumah. Itu juga how I treat si mbak, nicely or not gitu ya. Itu kan ngaruh dari emak gue ke si mbak gue ini kayak gimana, bapak gue ke si mbak gue ini kayak gimana. Because I will do the exact same. If they don't say please and thank you to mbak, I will not say please and thank you to mbak. And if si parents-nya abis itu suatu hari, ini gue mengandai-andai ya, karena my parents sih nggak begitu, they say please and thank you gitu. Tapi kalau yang nyebelin nih adalah di rumah kayak begitu, terus suatu hari keluar ke komunitas lah gitu ya, atau kayak nge-mall lah or something, terus si anak ini secara biasa ya ketika dikasih barang sama orang nggak say please and thank you, terus dimarahin sama mama papanya, bilang thank you dong. Atau gitu. ini kadang-kadang tipikal orang tua Indonesia yang masih lebih penting dipandang orang daripada yang di rumahnya. Mereka cuma minta, jadi nggak konsisten. Padahal otak anak manusia tuh butuh konsistensi. Jadi misalnya dia cuma nyuruh kayak gini di luar rumah, tapi di rumah tuh nggak dilakuin. Padahal kan yang lebih masuk yang tiap hari. Terus ini ada 2 hal interesting, di mana orang tua itu suka nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan not intentionally, anak-anak tetap lihat gitu. Misalnya kemarin ada klien aku bilang, kenapa ya anak saya suka marah-marah, banting-banting barang. Aku cuma nanya, di rumah siapa ya Bu yang suka marah banting-banting barang? Bapaknya. Terus ibunya kayak, emang anak senyerap itu ya? Bu, 7 tahun pertama otak anak respons, jadi dia nyerap semuanya in a good way, in a bad way. Jadi waktu itu kemarin aku senang banget Kak Rina sempat nge-share ya di Insta Stories-nya ya Kak ya, bahwa kalau kita pengen anak kita bisa mengenal dan memproses emosinya, bisa mengelola emosinya, kita harus ngapain Kak sebagai orang tua? Proses emosi diri sendiri. Iya, there is no hard work teman-teman. There is no easy nggak ada work. Nggak ada easy. Ini kayak lembah terdalam harus kita masuki mengenali emosi kita, karena nggak bisa cuma baca-baca teknis doang. Oh nggak boleh pukul anak, oh nggak boleh ini. Kalau kita nggak kenalin dan nggak memproses emosi kita sendiri sebagai manusia, pengalaman emosi kita di masa kecil, pengalaman emosi kita di hari ini, nggak mungkin kita bisa ngajarin pengelolaan emosi ke anak. Because we cannot give to the children what we don't have. We don't have, kita nggak punya kemampuan mengelola emosi, kita nggak punya kesabaran. Gimana mau minta anaknya sabar? Kita nggak gigih nemenin anak kita lagi tantrum. Gimana pengen anaknya gigih gitu? Iya, itu kayak I've tried to
kita kan selalu coba, kita berdua deh minimal, kita selalu coba ngajarin orang tua validasi emosi anak gitu. Gue tuh sampai titik ini masih geregetan gitu, karena kayak konsepnya tuh emang gampang banget konsepnya. Tapi kenapa sih ini exercise-nya susah banget gitu? Kenapa gitu? Ya dan ya akhirnya ya masih terus gue proses sih, maksudnya masih terus gue kayak research gitu ya. Kenapa susah banget sih? Udah gue ajarin sedetail mungkin, udah gue kasih contoh, udah gue, pokoknya kayak I think this is easy gitu. Tetap aja masih either susah banget atau masih ada penolakan macam kayak. Tapi kan kalau kayak gitu nanti berarti kita gitu, kayak gitu-gitu. Jadi gue kayak oke, terkait friendship gitu ya. Pengelolaan emosi itu juga penting luar biasa. Karena apa? Anak yang kita pakai kata-kata simpel aja deh, nyebelin sama enggak gitu. Anak yang nyebelin itu ya berarti dia tuh misalnya nangis mulu, kayak dikit-dikit nangis. Gue inget ini, sekarang gue mencoba inget-inget, mungkin bukan waktu gue TK, tapi waktu gue SD-an dan naik sedikit gitu ya. Temen kayak apa yang gue nggak suka gitu. Ini kan temen as in kayak yaudah nih school friend gitu, bukan berarti best friend atau gimana, tapi intinya temen kayak apa yang gue nggak suka gitu. Gue sering dulu kayak komennya gosip gitu ya sama temen gue satu lagi gitu, kayak gitu aja nangis. Ada tuh dulu gue kayak gitu. Bukan gitu aja nangis dia nggak bisa kelola emosi, atau guanya nggak pernah nangis juga, tapi bener-bener orang ini dikit-dikit nangis. Actually bukan gitu aja nangis, ding. Jadi sering banget nangis di hal-hal yang kayaknya a normal person nggak perlu nangis juga sih gitu. I cry kok, tapi kayak ini bener-bener kayak ini perlu nangis ya gitu, kayak and it becomes annoying karena terus-menerus seperti itu gitu kan. So itu satu. Dulu waktu kecil ya. Sekarang sih gue kalau kasarnya ada temen gue nangisan, gue nggak masalah sih gitu. Tapi dulu waktu gue kecil gue kayak gitu. Terus yang minta mulu, tadi ini urusan saling nih. Minta mulu tapi nggak pernah share barangnya atau makanannya gitu. Itu juga gue nggak suka. Gue kayak pertama waktu diminta sih gue kasih, kan gue diajarin share kan sama my parents gitu. So oke, ada yang minta makanan gue kasih gitu. Tapi kok dia minta mulu ya gitu, kayak as in besoknya dia minta lagi, besoknya dia minta lagi, dia nggak pernah nawarin ke gue gitu. So itu another type of friend yang gue inget-inget waktu gue TK SD sih utamanya gue ingetnya. Gue nggak suka gitu, kayak like I'm nice, I'll give you, tapi kok lu nggak nawarin gue ya gitu. So I don't like you. So all these things sama ya tadi kalau Anas bosi gitu ya, temen yang bosi nggak suka. All these are manifestasi, ini behavior ya, ini adalah manifestasi dari ketidakmampuan seorang anak mengelola emosinya loh gitu. Dia nggak mampu mengekspresikan marah dengan tepat gitu misalnya ya. Jadi dia bosi gitu. Atau cemas tuh juga ada di situ. Orang yang bosi itu, gue pernah bosi soalnya. Orang yang bosi itu main emotionnya selain ada bisa jadi anger, anxiety, sepaham gue gitu ya. Karena harus ngatur kan. Kalau nggak ngatur nggak tenang. Controlling. Iya, so I can relate kok. Makanya gue gampang mengidentify ini. Jadi itu berarti si anak di umur 5 tahun ini gitu ya, anak yang bosi ini selain ya niru mama papanya gitu, juga dia tidak punya kemampuan mengelola emosi anxiousnya loh gitu. Maka dia harus ngatur, semua harus nurut aku. Kalau nggak sesuai kemauan aku, marah, tantrum, nangis. Terus mamahnya di rumah nanti kan misalnya dilaporin guru ya, ini di TK sama SD ya, tadi anaknya gini bu gitu. Terus mamanya ngapain, mama papanya di rumah ngapain, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu gini. All these like ideal tips gitu ya dari parents, and yet do you show that to your kid gitu? Kayak lu nyuruh anak nggak boleh gini, nggak boleh gitu, halo ngaca gitu ya, kayak di rumah apakah Anda bosi gitu ya, itu tadi. Kalau iya nggak fair, itu gue selalu bilang nggak fair kalau orang tua sama anak tuh. If lo ngasih saran yang lo aja nggak lakukan, itu nggak fair. Gitu. Tapi ada situasi yang penting juga nih terkait friendship. Jadi lately ada 2 klien gue yang punya masalah social relationship karena tahu nggak apa? Karena yang ngurusin tiap hari itu neneknya atau kakeknya. Jadi ini tentang ini, kalau kita nanti next time mungkin kita kapan lah kita perlu bahas soal healthy boundaries dalam relationship.
dalam rumah gitu ya. Dimana ketika si kakeknya ini tuh yang membiayai seluruh pengeluaran keluarga. Jadi gue nggak tahu, maksudnya kayak ini hal yang mungkin menurut gue perlu dibicarakan di budaya Indonesia ya. Sekalipun kakek neneknya itu punya kemampuan ekonomi, tapi untuk kesehatan finansial dan kesehatan psikologis nggak bisa, ini semua urusannya kakek nenek. Sehingga apa jadinya? Orang tua nggak punya otoritas ke anaknya. Semua kata kakek nenek gitu. Udah gitu sama si kakek kan ke cucu apa aja dikasih, Kar. Jadi anak ini terbiasa nangis dikasih ibu bapak kewalahan ngurusinnya. Yang kedua itu anaknya cewek. Yang kedua anaknya cowok, tapi karena yang ngurusin tuh neneknya, itu cara ngomongnya jadi kayak nenek-nenek, Kar, yang kayak masa sih ini tuh gini banget ya, gini banget. Jadi kayak menye-menye banget. Gue yang kayak kalau bapaknya nggak intervensi, riwehnya riweh cewek gitu loh, Kar, yang riweh cewek yang udah tua, yang kayak aku sampai nanya, Bu, boleh tahu nggak yang di rumah sering ngurusin dia siapa? Neneknya. Oh iya, neneknya. Ribetnya dia kayak nenek-nenek gitu. Jadi menurut gue tuh how dangerous loh, maksudnya orang yang bersama anak kita berjam-jam, it can be kalau misalnya anak kita punya babysitter juga, dia akan influence anak kita. Jadi it's very tough decision. Makanya yang aku suka bilang, keluarga berencana is very real. Nanti kalau kita punya anak ini akan diurusin siapa, kita udah siap belum sih buat handle dia gitu. Kalau enggak ya kita benar-benar memberikan dia sama orang lain, dan hasilnya nggak bisa kita kontrol loh. Bisa dikontrol ya. Iya. Gitu. Dan kalau dibawa ke sesi counseling, gini, counseling with us gitu ya, with child psychologist tuh, we can give you all the blueprint, tapi kan eksekusinya tetap situ yang di rumah gitu ya. Itu yang mungkin gue perlu tekankan buat orang-orang tua yang mau bawa anaknya ke psikolog, mau, which is great gitu. Tapi I will tell you my limit gitu. My limit is I can give you your blueprint, your plan and everything. Abis itu I don't go home with you gitu. I don't go home with you to implement my tips. So it's you and your home yang akan implement the tips gitu kan. Jadi soalnya banyak orang tua yang kayak misalnya, oh yaudah nih udah kayak gini, Mbak mesti diapain gitu. Gue sih bisa jawab mesti diapain. Tapi yang lakuin. Iya, gitu. So, realistically, kalau memang banyak yang involve sebagai authority figure dalam hidup anak gitu ya. Iya. Ini ya co-parentsnya kalau gitu bukan cuma 2 orang gitu. Ya udah si papa mama nih co-parents, itu aja PR kan, nyamain visi dan misi. Itu makanya itu harus sebelum nikah ya melakukannya ya. Kalau yang sekarang lagi nonton, aduh aku belum pernah nih menyatukan visi dan misi parenting dengan suami atau dengan istri. Do it now gitu. Kayak it's not even, kalau bisa you do it now if you have not done it gitu. Gue sih galak gitu. Jadi kalau itu udah juga sama ya, itu orang-orang lain yang involved dalam hidup anakmu, ya kakek, nenek, ya mbak, ya tante, ada kan yang tinggal sama tantenya gitu misalnya, karena nggak mau ninggalin anak sama mbak gitu kan, jadi ada saudara dari mana lah tinggal bareng gitu. Oke, gitu, nggak masalah, bukan nggak masalah, tapi kayak yang itu setiap orang, setiap keluarga beda-beda, tapi ya you make sure all of you gitu have yang nggak bisa sama persis, common goal and common visi misi gitu. Otherwise anaknya bingung siapa yang harus dia ikutin. Dan ini tuh harus dipahami, ini bisa jadi suatu proses gerilya karena orang tua kita kan nggak familiar dengan proses punya anak diobrolin. Jadi bisa dari masa-masa mulai menikah atau mulai hamil, itu tiap kali ketemu orang tua kita omongin, Pak, kita pengen waktu nanti anak kita lahir tuh kita gini-gini loh, aku sama pasangan sepakat gini-gini. Jadi kayak kita netesin batu kan, mungkin sekali ngomong dia kayak apaan sih gitu, misalnya. And older parents kan think they know best or everything. They know better karena udah pernah jadi orang tua and ya gitu deh. Dan ini juga keluhannya ini, ibunya bilang, kenapa ya kok anaknya sama saya tuh nggak nurut, Mbak, gitu kan, kayak, terus aku tanya, terus dia kayak suka nyalah-nyalahin saya juga, atau suka gimana, tapi bapaknya enggak. Terus aku tanya, Bapak Ibu suka berantem nggak depan anak, atau suka saling argue gitu? Enggak sih, tapi, aku tanya, atau neneknya suka marahin ibu nggak depan dia? Iya. Ya udah, anaknya jadi gimana kita mau ngajarin anaknya, kamu jangan marah-marah sama ibunya, gitu. Karena
Iya. Dia jadi anak ini juga akan ngerasa kasarnya lebih tinggi dari ibunya ya. Ibunya, ibu kandungnya gitu. Karena ya ini ada si nenek yang aku lebih nempel gitu. Si nenek marah-marahin ibuku gitu. So I can do it too gitu. Ini again guys, all this thinking itu nggak ada yang conscious ya, by the way gitu. So if I say things as if anak kecil yang ngomong, you best believe cuma 1% anak yang bisa ngomong sejelas itu. Jadi gue menyuarakan isi pikiran anak sebenarnya gitu. Karena that's why we become the child advocate ya, Kar ya. Iya gitu. Kayak dia nggak bakal ngomong soalnya gitu. Iya. Tapi kita behavior analyst ya. Nah, kita behavior analyst, makanya kita bisa tahu. Kita bukan nebak-nebak, kita bukan baca pikiran, kita analyze behavior dia kayak gitu, maka very very likely isi pikirannya tuh begini gitu. Because your kid won't tell you. Iya, menurut gue ini bahaya banget karena ini subconsciously inilah nuansa patriarki dia dapetin dari rumah gitu, bahwa ibu saya ini orang paling nggak ada power di rumah. Paling power tuh yang paling tua, feodal, nenek, atau yang kedua laki-laki, bapak saya, yang ketiga ibu saya keset. Ya udah, gimana nanti dia pengen bisa jadi laki-laki yang paham kesetaraan gender di lingkungan. It's apa ya, terkait friendship balik lagi gitu ya. Kalau anak juga ini kan, ini posisi anak dan orang tua gitu, kayak itu again I'm sure teman-teman udah paham bahwa there are issues there gitu. Tapi itu tadi, kalau anak ini dapat contoh berelasi dan bertemannya dari orang-orang yang kalau berelasi nggak enak, nanti dia nyampe TK, nyampe sekolah, atau ketemu orang di mall, atau sama sepupunya yang gak serumah gitu ya, sepupu yang agak cuma ketemu sebulan sekali gitu. Itu bakal nyebelin sih gitu. Kayak, or either nyebelin, intinya bakal gak enak buat dijadiin teman gitu. Karena ya contoh dia di rumah yang pada gak enak dijadiin teman semua. So my bigger ini ya, kalau for parents yang, not for parents, ya parents, gue yakin kan semuanya pengen anaknya berteman dengan baik, pengen anaknya punya social skill yang baik, pengen anaknya kalau oke deh yang udah paham bahwa nggak bisa berteman banyak ya, tapi bisalah have good quality, like a few good quality relationships gitu, friendships. If you want those for your kid, bukan the most important. Ini pertanyaan yang lebih esensial lagi daripada kayak how you teach your kid. Would you be friends with yourself gitu ya? It's deep, I know. Makanya gue kayak it's deep. Tapi it's important sih, harus ditanyain sendiri-sendiri gitu. Would you be friends with yourself? Kalau enggak, you're gonna have issues dalam tanda kutip teaching your kid friendship skills loh gitu. Karena because your kid is gonna be like you. Iya gitu. Ada pertanyaan masuk nih, Kar. Iya, menarik boleh. Nih. Jadi tadi ada pertanyaan, kalau misalnya, walaupun ini nggak langsung berkaitan sih, tapi dari Mbak Yani Susan, kalau misalnya dewasanya sampai ke bawah, sampai bosi, sampai dewasa, kira-kira apa yang perlu dilakuin, Kar? Ya. Sebenarnya sih tergantung orangnya aware apa enggak ya. Kalau orang yang nggak aware, what we can do? Iya, nggak bisa, betul. Jadi kalau ini diri sendiri gitu ya, atau ya kalau di orang lain, honestly kita nggak bisa mengubah dia, kita cuma bisa memvalidasi perasaan dia. Artinya harus lebih jago nangkep perasaan di balik perilaku gitu. Di balik atau siapa ya, di dalam dan di balik perilaku gitu. Tadi tapi kan udah gue kasih bocorannya, orang yang bosi itu main feelingnya tuh anxiety gitu. Insecure atau anxious gitu, worried lah kalau nggak mau pakai kata-kata anxious gitu ya. So khawatiran. So kalau sebagai orang yang bersama orang yang bosi, karena kita nggak bisa ngubah dia, kita cuma bisa terus-terusan validasi kecemasan dia, kekhawatiran dia, mungkin ada angernya juga di situ. Contohnya kalau ini bisa di anak kecil, bisa di gede, paling modif aja kata-katanya ya. Gue mau coba contohin kayak validasi emosi cemas pada orang yang bosi gitu. Misalnya entah anak kecil, entah orang gede yang nggak bisa, pokoknya harus kayak gini. Kalau nggak bisa, harus kayak gini gitu ya. Misalnya itu actionnya ya, itu behavior orang ada yang kayak gitu. Sebagai orang yang di sebelah dia, temannya kayak istrinya, suaminya kayak ibunya, whatever. This is how you can validate that behavior. Biasanya orang bakal bilang,
santai aja, nggak usah dipikirin, lepasin aja Shay, digitu-gituin biasanya gitu. Again, I will validate now, I know you mean well as a friend, you know, as someone who's next to this person. But itu nggak helpful buat dia, FYI, gitu ya. Karena tanpa diri kita bermaksud, ketika kita kayak gituin orang, si orang itu akan kayak, dia tuh nggak mau dengerin, dia tuh nggak ngerti gua, dia nggak ngerti gua dan nggak mau nemenin gua pusing gitu. Kayak kan lagi pusing nih, pokoknya harus kayak gini gitu. Anak kecil bisa kayak gitu juga soalnya. So the way to validate that behavior, or that not the behavior, the feeling, itu adalah use your senses, teman-teman, gitu ya. Use your senses. Senses tuh 5 panca indera. Jadi pilih aja satu. Tapi kan kalau orang lagi bosi, kita nggak ada baunya, nggak ada, rasa di lidah juga nggak ada. Ada yang kita lihat ya. Iya, rasa sentuh juga nggak ada ya. Jadi adanya dengar sama lihat. So use one of those. Use one of those. Misalnya I can hear or I can see, kan gitu. Jadi kalau si orang yang kamu sayang itu bosi gitu kan ya, baik ini anak kecil maupun ibu-ibu atau bapak-bapak atau nenek-nenek itu tadi ya, say what you observe aja gitu, observe with your mata and telinga kan gitu. Jadi bisa bilang, aku bisa dengar kamu suaranya lagi butuh ngontrol ini ya, lagi butuh iya gitu. Abis marah-marah soal ini aku bisa dengar kamu agak kesel ya gitu misalnya. Kamu agak kesel ya, orang-orang pada nggak dengerin kamu gitu misalnya. Aku bisa lihat kamu tadi pengen banget ya semuanya teratur seperti yang kamu mau gitu. Itu susah-susah gampang, tapi you don't have to be really warm to do that. Karena I'm saying this karena banyak orang tua Nas yang udah komen ke gue kalau gue ajarin validasi, itu geli Nas katanya. Karena emang ya udah fine, geli emang karena nggak biasa kan gitu. So yang menurut gue sih yang barusan gue contohin nggak pakai mushi-mushi geli ya. Itu stating fakta and you don't have to smile too much, you don't have to be like, just say it. I can see, ini ngomongnya kayak gue juga nggak apa-apa gitu, kayak gue biasanya lebih sering bahasa Inggris, jadi kayak I can see you're frustrated, that people didn't listen to you. I can hear in your voice gitu, itu bisa bilang gitu. I can hear in your voice, you try to make people listen but they wouldn't ya. Kayak gitu. And again, remember every time we validate other people's feelings, tanda tanya belakangnya. Iya. Bunyinya dan itu belakangnya aku lakuin tanda tanya. Dalam bahasa Indonesia juga, and it's very works. It really works buat anak-anak, remaja sampai dewasa awal tuh kayak, oh ya aku dengar nih dari yang kamu cerita ini ternyata sulit banget ya waktu kamu ngalamin ini ya, atau aku dengar dari kamu cerita jadi hari-hari ini tuh nggak enak banget ya buat kamu. Kayak gitu doang aja mereka udah ngerasa dipahami. Iya, so dilatih ya Bapak Ibu teman-teman gitu loh. Kayak ini tadi terkait mungkin yang bosi tadi kan. Itu kelas webinar kan, cara validasi. Oh iya, workshop sih itu workshop sih Nas, karena udah teorinya udah paling diulang sedikit, abis itu kayak role play. Gue udah coba ini di 2 kali sih di webinar Inner Child yang parents, jadi yang asuh anak tanpa drama. Gue role play, maksudnya emang gue sengajain, gue set up sehingga ada waktu buat role play gitu. And I think it helped a few people, bahkan yang nggak dapat kesempatan role play kan juga observe kan gitu. Jadi itu juga dapat gitu. So iya, ini tuh perlu dilatih guys gitu. Nggak apa-apa kalau sekarang gue sama Anas, betul. Gue sama Anas kasih tahu nih caranya. Kalau abis itu nggak dilatih-latih juga nggak ada gunanya dengerin gue sama Anas sejam ngoceh gitu. Harus dilatih gitu. Soalnya syaraf-syaraf di otak kita harus disambungin. Nah itu nggak bisa cuma dengerin sekali, harus dilatih tiap hari. Awal-awal rasanya awkward, nggak apa, because I do this validate to my partner gitu. Ke pasangan saya, tapi lama-lama jadinya biasa. Jadi biasa, benar. Again, ya itu tadi sama kayak naik sepeda, tadinya nggak bisa sama sekali, lama-lama ketika melakukan kasarnya kayak udah nggak pakai mikir kan, saking naturalnya gitu. So make it your goal to have your validating skills like breathing. Gua sih lebay ya kayak breathing, tapi ya my goal is that, karena kalau gua at least dari diri gue sendiri.
betul. Gue sih udah breathing yang ke diri gue sendiri sih, Nas. Tapi kalau ke orang lain, gue masih kadang-kadang lupa, kadang-kadang gue perlu lebih conscious, lebih aware, lebih mindful gitu kan. Tapi kalau ke diri gue sendiri udah kayak breathing. And the thing is, itu goal nomor 1 tuh ke diri sendiri dulu. Karena itu kan, ya tadi kita bilang, kalau nggak bisa ke diri sendiri, mana bisa ke orang lain. Artinya, goalnya kalau misalnya, aduh aku masih suka. Kalau aku suka bilang gini, ke diri, oh, nggak apa-apa ya Anas kalau tadi tuh kayak gini, atau makasih ya Anas udah ngelakuin ini, atau Anas lagi capek ya, kayak aku sering banget ngomong kayak gitu ke dia. And it's as kalau yang ke diri sendiri enaknya bukan tanda tanya, titik. Because we know it and we feel it. Exactly, so kalau lagi marah, ya dalam hati atau ngomong juga boleh, terserah, atau mau tulis kayak atau apa, admit it gitu. I'm angry because blah. You know, there's no harm in admitting your feelings. Actually, that's a lie. Maksudnya not a lie, it's the truth. Tapi banyak orang yang percayanya admitting feelings itu dangerous, Nas. Karena banyak yang mikir, karena mikir itu kita akan mendukung pun ke diri sendiri ya. Mendukung diri kita untuk terus merasakan itu. Padahal ya, begitu lo admit the feelings, itu feelingsnya langsung bisa entah hilang sama sekali atau turun loh. Artinya kan itu justru bukan piara justru. Ini Kar, kemampuan namanya self-soothing behavior, kemampuan menenangkan diri sendiri supaya kita nggak pakai kompensasi hal lain di luar diri kayak makanan, gadget, gambling, or whatever. Karena harusnya manusia dewasa yang matang secara emosi itu bisa self-soothing sendiri. Even I don't have this before gitu, kayak aku lewat sesi counseling jadi punya kemampuan self-soothing behavior ini, tapi itu ternyata ya kalau orang tua kita nggak tahu ya kita nggak punya, jadi harus dilatih. Ini gue ingat Mas, lu udah pernah bilang, tapi gue kemarin kan, gue tiap Sabtu di bulan November ada training, workshop or webinar training trauma series dari Belgia ya? Iya, dari si Doris namanya. Yang kemarin ada yang, gue screenshot sih, nanti gue coba share deh, terkait si self-soothing ini gitu. Karena yang kemarin itu, jadi sesi 1 tuh trauma and anger, kemarin trauma and anxiety, minggu depan trauma and aduh lupa gue, tapi pokoknya mantep deh. So anyway, kemarin trauma and anxiety, jadi cocok nih ya pas si Doris meng-share like a theory or a finding gitu, yang ya udah, I don't think this is theory, I think this is the truth gitu, bahwa kita bayi gitu ya, bayi lahir itu sudah punya kayak potensi kayak under deal, gimana gue ngomongin, gue pakai analogi yang konkret gitu, kayak udah punya innate capacity, potensi, kayak belum skillnya tapi udah punya kayak raw materialnya gitu deh, ya udah itu aja deh, raw materialnya untuk bisa self-soothing gitu, sudah punya raw materialnya. Tapi raw material itu ya tadi kalau pakai konsep download dan segala macam tadi gitu ya, dirakit, ya udah kalau gitu pakai komputer aja deh, kita rakit gitu. Apa namanya tadi ya, si anak ini nggak akan bisa self-soothing walaupun dia udah punya spare part, kayak udah punya potensi dan itu raw materialnya ya, yang Tuhan kasih kan, berarti karena ini terlahir loh, kita manusia terlahir dengan potensi meredakan perasaan sendiri, tapi skillnya 0 gitu. Skillnya 0 karena belum dirakit dan segala macam. Artinya tugas ini kalau mau terkait parenting, friendship and soothing feelings dan segala macam, role-nya orang tua adalah bantu anak merakit skill-skill ini gitu. Semua skill, friendship skill, emotion soothing skill, whatever. Your role, parents, is to rakit for them gitu. Karena dia nggak bisa rakit sendiri, namanya juga bayi gitu, lewat interaksi kata-kata dan ekspresi wajah kita, gitu, benar. So ini speaking of kayak kata-kata dan ekspresi wajah segala macam gitu ya, gue pikir kan gue gue udah sama my ponakan tuh lumayan animated lah segala macam, dan ya kalau lagi biasa aja juga udah oke gitu. Tapi anak kecil tuh bisa nangkep sesederhana apapun loh. Karena gue misalnya lagi happy gitu kan. Terus ya udah capek kan emang gue pakai energi untuk kayak hai gitu ke keponakan gue. So yeah, for a few minutes, I need to like turun dulu dong, capek gitu kan.
So, gue cuma diem aja, gue nggak marah sama dia, gue nggak marah sama siapa-siapa, gue cuma lagi perlu diem aja bentar, terus kayak, gitu, gue cuma kayak, dan gue nggak sedih, gue nggak kenapa-napa, gue cuma capek aja. Ponakan gue bisa kayak, kok, gitu. Gila ya, ini si Angela. Anak sepeka itu ya. Gila, sepeka itu loh. And you know, if I don't explain this to her correctly, baper dia. Iya, gue kok kenapa gue mau nangis? She might think I'm pissed at her. Iya. Karena padahal kan enggak gitu. I could be angry at someone else. Bisa jadi itu aja gue sebenarnya cuma capek, gue cuma gitu. Iya. Gue tuh nangis karena gue segitu nggak maunya make people I love think I don't love them, mungkin gitu kali ya. Yeah. I'm super okay with kayak emang gue nggak suka sama orang, terus gue nyebelin, emang gue kayak ya nggak apa-apa, emang gue nggak suka sama lo gitu. Tapi gue nggak paling nggak suka ya paling nggak mau gitu. Make someone I love think I don't love them. Yeah. So why am I crying? I don't know. It's important. Karena seringkali kan kita menyakiti orang yang kita cintai karena nggak ngerti harus gimana, bahwa ekspresi, intonasi suara tuh sepenting itu buat anak-anak. Iya. So okay, jadi gue kebayang kalau misalnya ini gue bukan like I said I usually not usually lately or since I've been okay with crying and everything in public, I don't cry so much for myself anymore. I cry for kids. I cry for people's inner child. Jadi gue bahkan bukan nangisin yang udah dewasa kayak lu udah gede, ya udahlah gitu kasarnya gitu. Tapi gue nangis buat inner child mereka gitu. Jadi gue barusan nangisnya I think lebih ke bayang kalau ya my nieces are I guess lucky gitu ya. Ya kalau sama gue dan mereka nanya kayak gitu, gue bisa explain dengan jelas dan dengan no problem bahwa no, I'm just tired from this gitu. Not I don't love you, not I don't want to play with you gitu. Tapi gue kan langsung ngebayangin orang tua yang nggak punya skill kayak yang gue punya gitu. Iya. Dimana anak-anak dirinya sendiri. Iya nggak aware, terus anak-anaknya contohnya kayak gitu kayak si Angela gitu ya. Mama kenapa gitu misalnya, atau kayak mama sebel, kayak ada yang kalau udah lebih verbal lagi tuh bisa nanya mama sebel ya sama aku gitu. Did I do something wrong kayak gitu-gitu. Anak kecil tuh kayak kita itu bucin beneran gitu. They dan think it's about them. Mukanya orang dewasa tuh bisa capek, bisa kesel, itu karena urusan lain, misalnya urusan kerjaan atau relasi pernikahan yang toksik, tapi karena mukanya kelihatan kayak gitu tiap hari, anaknya pikir tuh gara-gara dia. Itu dia. Dan itu bikin dia jadi nyalahin diri, ngerasa dirinya beban, ngerasa bersalah gue lahir kayak gitu. Iya, iya kayak I've heard lately bahkan kalau ada bukan ada lagi beberapa orang tua yang actually say those words ya, kayak I regret giving birth to you, itu udah clearly itu sadis ya gitu. Sadis but you know guys, that type of hurt itu bisa dirasain si anak tanpa harus keluar kata-kata itu loh. Gitu. Makanya gue sesedih ini karena karena ternyata nggak ngomong kayak gitu juga anaknya bisa pikir mama papanya nyesel punya dia, padahal enggak gitu. Maybe not gitu, but how you act to them, they will feel that gitu. Jadi gue kayak oh my god parents gitu. Makanya gue marah, gue kayak guys please, they love you so much gitu. They will be everything. Yang adil. Iya gitu, kayak yang adil dong sama mereka. Jangan oke, kalau masih belajar kan ya makanya belajar gitu, tapi jangan di-dismiss terus. Dan kalau ini ya anak-anak ini cerita ke rumah bahwa misalnya tadi temen aku ini back to friendship gitu, tadi temen aku gini, banyak orang tua yang langsung immediate response-nya adalah it's okay, nggak apa-apa, nggak usah nangis, nggak usah temenan sama dia, kayak gitu. Guys, your kids are gonna have social skill issues kalau digituin terus responnya. Nanti itu kan tips untuk lari. Kita tuh lari tuh nggak usah diajarin juga udah bisa sendiri gitu. Jadi jangan diajarin lari, tapi diajarin ngadepin.
dan memahami dulu ya. Iya gitu. Oh, kamu lagi kesel ya gitu. Atau ini kan kalau belakangan lately ini kan anak-anak pada burn out banget sih sekolah online. Dan ini kan nggak bisa kita ilangin kan. Tapi ini kalau kita pengen anak-anak kita menjadi orang dewasa yang resilient, yang punya daya tahan mental, kita nggak bisa bilang kayak ya nggak mau, ya gimana, salah kamu gini-gini, atau ya harus dikerjain. Tapi kayak mama tahu ini capek banget ya, papa tahu ini berat banget ya. Tapi kita tetap harus lewatin tiap hari aja. Abis selesai online learning, kamu bisa main game, bisa main sepeda di depan. It's hard, but we have to face it. Itu kan yang kita pengen ajarin ke anak-anak. Iya, there's always a but you can masukin you guys gitu ya. Jadi kayak divalidasi dulu, baru di realitanya nggak enak ya. Iya gitu, realitanya baru dikasih. Betul. So when your kid comes to you with a behavior or bagus banget kalau yang udah ngomong gitu, kayak aku kesel, aku sebel, aku takut, aku nggak mau, itu kan juga ada feelingnya guys. Gitu. Kita so you need to capture. Kalau anak nggak mau langsung anggapnya kayak anak kecil doang gitu ya. Iya, atau kayak males gitu, kayak nggak mau, kamu males banget sih gitu, nggak mau baca gitu kan misalnya. Makanya nggak mau belajar. Ada quote-nya Dr. Seuss bilang gini, a child is a human, no matter how small. Jadi mindset kita di kepala sama anak mau sekecil apapun, dia itu berharga sebagai manusia. Apa yang dia omongin, apa yang dia bilang, itu matters. Karena kalau anak kecil nggak biasa, kalau dia ngomong enggak kita ladenin, maksudnya kita anggap itu sepele. Nanti kalau ada orang jahat bilang enggak, dia berusaha bilang enggak, dia nggak percaya. Nggak ngerti. Dia bilang enggak tuh ada efeknya. No is a power gitu. By the way, ada satu pertanyaan nih karena kita jawab. Go ahead. Apa nih? Jadi dari Ibu Anggi Afi, anak saya umur 4 tahun. Teman-temannya tuh banyak yang lebih tua dari dia. Dan kalau main sering banget dilarang. Apa-apa dilarang, jangan ini, jangan gitu. Nah, kami sebagai orang tua harus gimana? Nah, ini udah justru friendship-nya yang nggak oke. Karena lebih tua, suka bosi ngatur-ngatur. Mungkin kompensasi dari di rumah. Nah, anak yang kena nih, Kar. What do you have for suggestion? Kalau anaknya cerita, ini kan misalnya mungkin yang nanya boleh clarify ya. How do you know that is going on? Kayak do you observe from afar dan melihat gitu ya? Atau anaknya sendiri yang cerita si temen aku gini gitu. So itu dulu mungkin penting gitu ya. Kalau misalnya anaknya cerita tadi tinggal validate kasarnya gitu ya. Kayak tinggal di-validate and dibantu dengan bukan kita yang ngasih saran, tapi kita tanya ke dia, oke. Kan ya divalidasi dulu kan gitu, and then we discuss, they're smart enough to discuss gitu ya. Kalau gitu next time kira-kira menurut kakak gitu, untuk menurut adik sebaiknya gimana ke si teman itu, tapi udah validasi dulu ya gitu. Divalidasi dulu, jadi dia udah dalam hatinya udah kayak aman, aku ngerti ya. My mom gets it, my mom gets me gitu. My dad gets me gitu. Jadi udah itu baru oke. Kalau berarti kan ya dia nggak suka gitu. Dia nggak suka dong disuruh-suruh, makanya dia cerita gitu. Oke. Kalau gitu ya itu baru didiscuss next time. Kalau si itu nyuruh-nyuruh kamu lagi, kamu mau bilang apa gitu, atau kamu pengennya sebenarnya bilang apa gitu. And they will share to you, right, what they actually want to say. Aku mau bilangnya aku nggak mau gitu. Aku nggak mau melakukan itu kan gitu. So they can try that, and then they can biar kita bukan kayak jangan bilang nggak mau, nanti dia itu atau kan orang malahan tua, kadang-kadang orang tua suka hijack kan, mereka yang datengin anaknya. Karena ini anak kecil juga loh, bahaya banget kalau kita orang dewasa yang badannya lebih besar, ngeri abis, otoritas yang kamu jangan gituin anak saya ya. Ini anak kita malah kehilangan teaching opportunity, kesempatan untuk belajar social skill, untuk saying no. Nanti udah gedenya susah kan ngomong saying no, mungkin waktu kecil kurang dilatih. Iya, wah, iya itu. Nah, that's another thing. So, my main content today, walaupun kita banyak belok kiri kanan, kan sebenarnya peran orang tua dalam pertemanan anak, anaknya berteman gitu kan. So, you don't take over, guys, gitu ya. You don't take over, even if it's positive ya. Kalau tadi kan kayak marahin apa gitu segala macam. You don't take over, which also means you don't become yang kayak si mama atau papa yang kenalan sama seseorang, lalu kayak nih temenan sama anakku, itu juga hijacking gitu.
Nanti mungkin mirip-mirip perjodohan di usia dewasa tuh. If the kid looks like Nas by the way, paling kita 9:30 ya, karena gue sekarang apparently I have more than an hour always, I guess gitu. So if kayak kita kan bisa lihat nih, misalnya ada si anak kita atau si ponakan kita looks interested in someone, gitu kan ya. Looks interested in someone, bisa kayak ada anak kecil, bisa ada kayak playground, jadi bisa jadi itu kayak that whole area dia interested gitu. Ada anak-anak yang memang temperamennya easy gitu, atau yang ya udah berani gitu kasarnya, memang dia merasa aman, artinya dia nggak pakai mundur-mundur, langsung aja masuk tuh ke playground. Langsung masuk ke playground, langsung ini itu, langsung kayak gantian dong, langsung asertif ya. Pokoknya ini deh, asertif banget deh gitu. Gue waktu kecil gue nggak kayak gitu loh, which means takut anaknya. Nah, which means my life experience have shaped me to become more assertive ya, sama ya my personal process. Karena gue seingat gue waktu kecil nggak kayak gitu. Gue waktu kecil kalau gue kayak kepengen sesuatu, nggak langsung gue tancap. Sekarang gue kalau pengen sesuatu gue tancap Nas gitu. Dulu nggak gitu. So anyway, kalau anaknya udah kayak gitu, let them gitu ya. And then when you observe from afar, you see them, that kid could be the annoying kid now gitu ya. So this anakmu sendiri yang bisa jadi kayak kok anak gue bosi amat ya gitu, atau kayak kok dia malah menggeser-geser anak lain gitu kan ya. Karena dia senyaman itu dan seasertif itu ya, bukan karena dia anxious gitu. Then we can then show them later gitu ya, later udah pulang ya. Maksudnya jangan pas lagi dia sama temen-temennya gitu. You know, set aside kalau udah kelar mainnya, then we can teach them by telling them what we saw and what we heard. Bukan langsung Kak, kamu tuh nggak boleh gini loh. Enggak, jangan kayak gitu. We Tadi check Mama first. Lia, kamu begini-gini, bener nggak kayak gitu? Iya. Jadi kayak ke anak tuh jadi detektif perilaku aja. Dan ini Kak yang tadi aku mau bilang, even in the playground, anak-anak itu kan, ini kan dunia sosial, itu dunia yang dia nggak familiar tiap hari kan. Kalau kita peka, anak-anak tuh sering banget nengok ke belakang, nyari orang tuanya. Iya, ini yang mau gue bilang. Kalau yang atau ini naik ke atas. Iya, naik ke atas gitu. Buat gue. Anak itu bakal seeking approval and seeking support dari orang tuanya. Oke nggak nih saya ngelakuin ini? Kalau dianggukin dulu, kalau gue tuh disuruh ngantri aja suka takut. Gue anaknya pemalu banget dulu. Jadi kalau suruh ngantri, nyokap atau bokap gue liatin, I feel very confident. Walaupun dalam masih trembling ya, masih deg-degan, tapi itu support diliatin. Terus aku ngeliatin mereka oke. Terus gini kayak bayar kasir kayak oke. Nah pengalaman-pengalaman itu mungkin yang membuat seorang Anas yang dulunya pemalu banget sekarang bisa kayak gini. Jadi karena ada little tiny moment, ada foundationnya, aman gitu. itu. And that's another thing yang I've seen with kids, yaitu kalaupun dia bukan anak yang tadi yang langsung masuk ke playground gitu ya, dia mundur dulu, dia nengok dulu, tapi kan kita udah bisa lihat dia tertarik sebenarnya gitu. Dia pengen ke situ, dia pengen kenalan sama temennya itu. Kalaupun bukan di playground, kalau gue udah observe di ponakan-ponakan gue tuh, kalau ke restoran, terus ada anak kecil lain. Habis itu dia tertarik, dia pengen banget main sebenarnya. Tapi itu kalau si Angela sih, walaupun dia lumayan berani, tetap kayak ya itu kayak ini kayaknya dia apa tuh yang tengah slow to warm up gitu ya. So which is jadi dia bakal kayak ke gua bisa, cause I often hang out with her. Jadi juga kalaupun bukan mama papanya, dia bisa ke gua untuk kayak help gitu, or like tell me what to do here. Basically tell me what to do here. So if kalau gue nggak peka sama si Angela yang butuh signal, dan gue langsung sini gue gandeng gitu ya, sini terus gue kasih si anak kecil temen baru ini gitu ya, kenalan ini Angela gitu ya. Kalau gue langsung kayak gitu, nggak helpful juga buat Angela. Nggak memandirikan ya. Nggak. So what I will do, if she looks up to me and asks for some clue or some like tell me what to do, I will validate that dulu. I will validate. Angela mau ke situ, gitu. Angela pengen kenalan ya sama kakaknya ya, atau sama adik kan, tergantung kecil apa gede. She will nod. Gitu. Oke. Ya udah, gue gitu. I'm here. I said, kalau dia bilang temenin gitu, kadang dia bilang gitu, temenin. Oke. Gue kan dipanggilnya Mama Karen.
Mama Karen temenin, tapi Angela yang ngomong Maju. ya. Angela yang kenalan, aku temenin gitu. So ya udah, kalau bisa gue nggak usah jalan sama dia lebih baik gitu kan ya. Tapi kan she will still look back to check for safety, right? Iya. And yeah, so don't go gitu. So don't go missing from their eyesight gitu ya teman-teman gitu. So stay where you are, atau kayak ini, I'll be here, sih kamu maju juga, you can still see me. Yeah. Makanya ini gak ada cerita anak main orang tuanya ninggalin. Karena ini momen-momen pembelajaran keluar rumah yang dia butuh banget support orang tuanya gitu. So when your kid wants to make new friends, you don't make in a new setting, you don't make new friends for them. Jadi kayak judulnya kita kan cari teman buat anak, nggak usah dicariin temannya. Anak cuma perlu dicariin environment-nya. Gitu ya. Jadi kalau memang sekarang ya ini isunya yang gue kesel dan gue bingung gitu, karena emang susah juga jawabnya. Environment anak sekarang sedikit kan buat bisa interact gitu. Karena pandemi di rumah, virtual, Zoom segala macam gitu. It's not the same anymore. So I do need some ideas on what kind of environment we can give our kid untuk tetap dia bisa make friends tapi aman secara fisik ya, jangan sampai kena corona gitu kan. So in that sense, ya itu, when your kid shows they want to make friends, you encourage them gitu. You encourage them, kalaupun minta ditemenin, abis itu you don't, ini positioning tuh juga ngaruh banget menurut gue. You don't stand in front of them, you don't stand di belakang, kalau bisa semaju-majunya di sebelah dia. Gitu ya. You don't stand in front of your kid. Kayak ini peribahasanya Ki Hajar Dewantara. Tuturi handayani ingarso sung tulodo ing madio mangun karso. Jadi di tengah memberikan dampingan, di belakang tuh kasih support. Jadi sebenarnya kalau mau di highlight tentang hari ini sih, menurut gue ini sih Kar, bahwa orang tua itu sebenarnya belum tentu bisa jadi temennya anak dan belum tentu sehat jadi temennya. Tapi peran orang tua yang tidak tergantikan buat anak adalah memberikan dukungan. Dan dukungan ini bukan hanya dari kata-kata, tapi dari kehadiran kita, dari energi kita yang kayak tadi, it's okay. Gue kadang nggak ngomong, itu tuh kayak ngomong apa-apa guys. Iya, nyeritainnya aja udah pengen terharu karena small gesture kayak gitu tuh bermakna banget buat anak yang lagi takut dan sendirian gitu. Kalau didukung gitu doang, itu kayak itu nggak bisa digantiin sama apapun. Dan yang kalau yang lakuin dukungan kayak gini, yang lakuin tuh orang tua, itu tuh keinget banget seumur hidup sama anaknya. Dan kayaknya tuh momen-momen gue tuh takut mau presentasi, gue masih bisa remember pengalaman di noted dari belakang sama orang tua gue, sehingga gue bisa presentasi walaupun deg-degan kayak gitu. You can nod to yourself as an adult, guys. Tapi that visual of you nodding for yourself to yourself gak bakal ada kalau lu belum pernah ngelihat orang lain nod at you, gitu ya, smile at you, and like ini apa sih selain nod kayak gih gitu, itu juga gesture kan, kayak gih gitu. Itu juga kalau lu belum pernah ngelihat itu dari orang lain, lu nggak bisa nyuruh diri lo sendiri gih gitu. Makanya orang-orang suka nanyanya gini kan orang-orang nanya, Kak gimana sih caranya aku bisa menyemangati diriku, Kak kasih semangat dong. Ya memang sebenarnya nih tugas pertamanya orang tua, tapi kalau kita nggak dapat dari orang tua, sesi-sesi konseling akan membantu kita punya therapeutic relationship, sehingga kita bisa dapat model kayak apa sih orang yang nggak ada agenda di hidup kita, bantu kita punya support dalam hidup kita, karena itu harus dimasukin pemrogramannya ke otak kita. Relearn, unlearn and relearn gitu ya. So as parents gitu ya, gue 10 menit lagi kita abis nih gitu. Gue slowly wrap up around friendship and everything. As parents, don't take over gitu ya. And jangan kebalik jadi bucin anak juga gitu. Karena ya itu, jika Anda adalah bucin anak, then you need to, ini crucial crunch time. You need to work on what the hell you need to strive for your kids' love. Gitu ya. Clearly something is lacking in your life. Terjemahannya. Ya, clearly
kan ini kita bucin nanti kita haus cinta gitu ya. Haus cinta dari anak, nyari terus. Dari anak. Kamu kalau anakku kamu gak sayang mama. Kalau nggak gini kamu gak sayang papa. Maksudnya itu kayak terlalu nagging energi dari anak sebenarnya kalau kayak gitu. Gila, itu juga anak bakal ngerasa guilty, woy, gitu. Iya. Padahal itu bukan tanggung jawab dia. Anak buat menuhin, buat memenuhi kebutuhan emosional, exactly. Iya. Bukan kewajiban anak lo fulfill your emotional needs. It's your responsibility to fulfill their emotional needs. Iya. So if you feel like, aduh kok gue agak susah ya memenuhi kebutuhan emosional anak gue, the keyword is then you don't have enough. Iya, gitu terus kan? ikut nggak apa-apa. Inner child-nya Karina Mati. Iya, itu next time itu adanya di Januari paling gitu ya. Okay. But iya itu kayak ya udah kalau lu ngerasa kesulitan fulfilling your kids needs, contohnya maafin dia, dengerin dia, nemenin dia segala macam, and which means you don't have enough experience of that in your life, gitu kan. Jadi tolong diisi dan dicari, tapi dicari dan isinya yang sehat, gitu. Karena banyak orang lalu kalau nggak proses diri, dan itu inner child apa segala macam, dicari betul sih, cari. Tapi carinya kemana? Ke hal-hal yang destruktif, gitu. Okay. So, nggak helpful, sama aja itu tetap nggak bakal fulfilled, lalu tetap nggak bisa ngasih ke anak. One time in our life atau ya couple of times we need psychology session sih, karena ini ilmunya tuh nggak ada di hidup sehari-hari. Jadi entah ikut webinar, workshop atau sesi one on one, ini sangat-sangat ilmu yang kita hanya bisa dapat dari sesi kayak gitu. Soalnya ya aku sampai bilang tadi pas kasih webinar, semoga suatu hari di Indonesia tuh bukan cuma pelajaran kesehatan fisik like you said waktu ikut British Young Leaders, tapi kita punya pelajaran kesehatan mental juga gitu, kesehatan emosi, karena ini harus diinfokan dan diproses gitu. So parents, I think baterai gue mesti cari colokan ya. But anyway, parents dampingin gitu ya. Bukan jadi temen dia, bukan minta dia jadi temen kamu juga bermasalah. Karena kalau kebutuhan orang tua atau orang dewasa bercerita itu kita harus punya teman sendiri loh. Itu betul, bukan anak kita yang bukan kita anak lo ya. Nono telling your kids your marriage problems, your day in the sense of yang anak nggak perlu tahu gitu. Capek banget nih, yang kayak raw emotionnya tuh anak-anak nggak kuat kalau orang dewasa ceritain kayak gitu. Sedikit boleh, tapi bukan jangan berarti semua emosi iya kita. betul dan nggak usah detail-detail yang anak nggak perlu tahu dia jadi tahu. You can say as simple as mama tadi kerja capek nih, jadi mama mau istirahat dulu. That's great, gitu. But that's about it. You don't tell them tadi bos aku ya nyanyi gitu. Anak nggak perlu denger. Yang mereka nggak kuat itu nampung raw emotion kita. You don't emosi have kita tuh kapasitas 1,5 your kids friendship. Mereka kapasitas cangkir, jadi nggak kuat banget deh pasti. Iya. So work on your own social skills and friendship skills gitu, sambilan gitu ya, karena karena kalau gitu dia belajarnya yang nggak bagus juga friendship. Ya dulu soalnya nggak dikasih base social skills or relationship skills yang tepat gitu. So yang masih kecil-kecil anaknya, it's not too late gitu ya. Praise the Lord, it's not too late gitu. Bentar gue lagi nyolok HP. But yang bukan but, so kalau butuh bantuan, aku mesti gimana detailnya ya, ini kan sama lah kayak lu bilang nas webinar, IG live apa semua. Ini itu bukan counseling ya gitu, kayak we don't know the details of your kids life, of your life. We need to know more details untuk bisa kasih saran yang lebih tepat lagi dan lebih spesifik lagi gitu. So if you need specific tips, have counseling, individual counseling gitu kan. And then we can always ask the kid
gitu ya. Kalau kita nggak tahu, kita kan anak orang tua tuh sering nanya kayak gini, anakku tuh maunya apa sih? Gitu. Ditanya, tapi nanyanya jangan nada kayak gitu ya. Gitu. Ditanya. Intonasi itu penting banget buat anak-anak gitu ya. Anak tuh kalau ditanya jawab tahu, gitu. Tapi nadanya jangan kayak gitu, betul gitu. Kamu maunya so if you wanna know, gitu. If you want to know what your kid wants, needs, is thinking of, gitu ya, you ask them politely and lovingly. They will tell you. When they have the words, they will tell you. Kalau mereka belum punya kata-kata, they will show you with their behavior. Gitu. So and if there is a behavior yang benar-benar udah dicoba, udah diapa, benar-benar aku nggak ngerti nih mbak, benar-benar gue nggak ngerti nih ini perilakunya maksudnya apa. Ya udah, psikolog anak itu udah ahli ya tadi. Interpreter behavior. Betul, we are behavior analysts. We are not cenayang, we are not mind readers, we are behavior analysts gitu. So if you've tried to analyze your kids' behavior masih tetap bingung gitu ya, ya udah tanya ke orang lain gitu. Daripada salah interpret terus salah respon terus kelar dah sampai gede gitu. Karena sebenarnya apalagi in times of this pandemic corona ya, dengan segala stressful anak-anak kita juga, quality of relationship sama anak itu yang paling penting. Kualitas relasi orang tua dengan anak itu harus di atas segalanya, bahkan dari masalah PR atau segala macam. Ini tuh aku mulai nemu, karena ini mirip kayak film Life is Beautiful. Jadi itu film based on true story. Nangis banget itu film. Seorang ayah yang nemenin anaknya pada saat perang Nazi, dan mereka tinggal di kamp pengungsian. Dan ayahnya tiap hari bukannya menceritakan, aduh bentar lagi kita mati loh, bukan. Tiap hari dia ngajak main anaknya. Jadi dia punya pengalaman, oh in times of crisis pun my dad playing with me, my dad love me lewat di interaksi sehari-hari. Dan aku rasa itu hal penting yang kita harus tanamin ke anak, karena nanti dalam hidup mereka juga akan mengalami situasi-situasi stressful, situasi-situasi yang unfortunate, yang malang. Tapi yang mereka ingat, oh ya, waktu itu pada saat kita uang terbatas atau kita nggak bisa kemana-mana, orang tua saya tetap main sama saya. Dan kita tetap menjadi, ketemu kita tuh main tuh happy. Itu yang bikin mereka ngerasa punya alasan buat hidup, membuat mereka merasa jadi manusia yang berharga, dan buat mereka punya itu resiliensi buat bouncing back. Oh, dulu aja bisa lewat kok karena ditemenin orang tua saya. Bayangan itu akan nempel sama mereka seumur hidup mereka sampai mereka dewasa gitu. Iya. Itu kalau yang udah nonton filmnya, it's not, you don't fake your fear juga. Gitu ya. So as the parent gitu, lu bakal tetap butuh alone time or adult time to cry, to be stressed gitu ya. But very young kids memang belum siap ngeliatin bapak ibunya nangis apa gitu, misalnya yang ekstrim gitu ya. So you do need to vent somewhere else, and which is why I hope you have friends. I hope you have a psychologist. I hope your partner is good to you gitu. Because that's where you can be an adult. But when you're with your kid, you don't be an adult, you be a parent gitu. And a protector sih. A protector, exactly. Pelindung, penyedia rasa aman. Provider and protector in emotional level tuh ya, bukan emotional, physical and materi. Iya, gue ya, kalau saya itu true story nggak sih gitu. True story. I have every confidence in me, anak ini nggak traumatized gitu ya. Ya pasti adalah sedikit banyak, tapi intinya in terms of attachment, nggak ada attachment trauma gitu ya. Attachment traumanya akan dia dapatkan karena ya bapaknya meninggal gitu ya. Bapaknya akhirnya kan dibunuh ya, sorry spoiler alert gitu, but of course they will feel the loss. Tapi itu terkait kayak when life is hard, dia nggak ada kayak gue nggak tahu harus ngapain gitu. Enggak, dia tahu or dia feeling harus alone and lonely ya. Iya, dia nggak bakal feel lonely. So it doesn't matter. So for you guys yang nggak lagi hidup di zona perang gitu ya, if that guy I mean I tell people don't compare yourself to others, but this person you can kind of look up to, in that if that guy in a war zone can be a good
safety or security provider for his son, you who are not in a war zone have even more potential dong, gitu. Yeah. Ya, jadi nggak, no excuse. Iya, your work banyak. Iya, maybe ya itu your marriage lagi nggak oke. Iya, financial is shitty right now, perhaps gara-gara pandemi gitu ya. So regulate that. I'm not saying pretend they don't exist. They exist. Problems exist. Tahu nggak cara ngadepinnya gitu? Karena coba dicek kecenderungan dirimu gitu ya, yang pada umumnya running away gitu. Dengan running away-nya itu nggak physically gitu, tapi dengan kayak lupain aja, kalau kita lupain ini seperti tidak ada. Wow, denial level 99 gitu ya. Ada masalahnya cuy. Kalau lu nggak pikirin tetap ada masalahnya. Iya, kayak masukin debu ke dalam karpet sih, tetap ada. Cuma nggak kelihatan langsung aja. Cuma terus nanti kita emang bukan dukun, tapi anak-anak tuh dukun banget ke apa yang orang tua simpen. Iya. Gitu. Jadi itu yang bahaya banget, karena we are crystal clear buat anak-anak. Jadi kalau mau anaknya sehat mental, kitanya juga harus mengusahakan. Jadi itu yang Karina bilang di Instastories-nya tentang bahwa every parent should go deep into their own journey of emotional healing. Itu sangat-sangat crucial. Gitu. Nggak ada cara lain. Betul, nggak ada cara lain. Ini in this episode deh, I'll be open and clear about, there are so many contents yang encouraging self healing gitu ya. Great, okay, great, karena kita ujung-ujungnya emang kan itu tadi, kita kan punya kapasitas ya, Tuhan kasih kita raw materialnya gitu ya. Tapi nggak bisa loh self healing kalau belum pernah experience external healing gitu. Maksudnya ya itu ada orang lain yang bersamamu. So if your parents fucked you up gitu ya. If your parents, ini as parents nih, aku ngomongnya ke parents ya by the way, because I'm not talking to kids right now. I'm talking to adults here. If your parents gagal, let's say that, gagal merakit skill-skill ini buat lo waktu lo kecil, gitu ya, koneksi-koneksi ini waktu lo kecil, bete silahkan, gitu ya. Tapi lo mau bete berapa lama, itu terserah lo, gitu. Abis itu silahkan cari cara untuk bisa merakit ini, apalagi kalau Anda adalah orang tua, gitu ya. Karena lo sekarang role-nya harus ngerakit buat anak lo nih, gitu. Padahal kita belum pernah dirakitin. Nah, jadi kalau rakitan lo belum jadi, gimana mau rakit? Nggak ada contohnya. So, ini udah emergency gitu. Betul. Ini udah emergency situation. Kalau yang masih preparing to have a child, do go on your journey now, take your time gitu ya. Gue bakal kayak gitu. Tapi yang udah punya anak dan belum mulai journey-nya, belum ngerakit dan belum ada teman, bukan teman, sosok gitu ya, untuk bantu ngerakit all these skills. Professional helper. Iya, ini udah bukan pilihan lagi kalau buat gue. Kalau yang masih belum punya anak, buat gue masih pilihan kasarnya gitu ya. Ya, take your time. Start whenever you want gitu. But if you already have a kid, sama Karina nanganin anak-anak pada kondisi-kondisi tertentu, kita akan bilang, kita akan suggest orang tuanya juga clinical psychologist buat mereka, adult clinical psychologist gitu, karena itu terbantu banget. And a lot of them might feel offended. Atau afraid. Biasanya dari pertama kali aku bilang, Bu atau Bapak, saya menyarankan untuk kemajuan progres anak ini, Bapak Ibu juga memproses diri secara emosi, seperti kita tuh pakai oksigen kita punya sendiri, dan itu biasanya kejadian 3-6 bulan setelahnya. Jadi nggak apa-apa, karena kan sebagai terapis kita dilatih untuk unconditional juga sama orang tua ya, Kar. Jadi, at your own readiness, but I will keep telling you kalau progres anak ini adalah sejauh kamu mengenal dan memproses diri kamu sendiri. Gitu. I think I've kasarnya gue sih nggak offensive ya, tapi I've offended a few parents yang abis itu pilihannya entah mereka nggak lanjut sama gue atau tetap nggak involve gitu loh, Nas. Jadi kayak anaknya terus yang dikirim, tapi dikirim ke gue maksudnya, tapi orang tuanya nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Gue sekarang udah punya strategi lain supaya mereka nggak kaget begitu gue kasih saran itu. I put this in my, ini mungkin lebih ke yang jadi psikolog ya, tapi kayak I put this prep talk in session 1 gitu. Jadi gue udah bilang, bahkan sebelum orang tuanya cerita apa-apa, gue udah kasih beberapa kemungkinan gitu. Dan salah satunya yang gue masukin adalah,
oh ya, I might refer you to people, I might, ask you to do this, ask you to do that untuk si anak. Salah satunya bisa jadi juga mungkin saya menyarankan marital counseling, mungkin saya jadi gue udah kasih kayak all these possibilities supaya ketika actually itu emang udah nggak ada pilihan, kayak ini kayak nggak bisa cuy, ini harus gitu ya. They're not surprised. Mungkin that's my how I try gitu. Tapi well, now you guys are here yang lagi nonton kan. Assume this is your first session with me gitu kasarnya. So now I'm telling you actually itu harus ya, bukan anjuran gitu. So dan ini kan orang tuh suka bilang kan kita semua sayang anak kita dan prove it. How much we love our kids, seberapa kita mencintai anak kita adalah seberapa jauh dan seberapa usaha kita untuk memproses emosi kita dan memproses trauma-trauma dan melakukan emotional healing diri kita dengan bantuan ahli. Because we cannot do it alone. Karena itu terjadi di masa kecil kita pas kita belum punya kapasitas untuk melakukannya sendiri. So, how much you love your kids is how much you process yourself. Thank you teman-teman buat hari ini ya. Thank you banget. Bakal di save ya, thank you Nas. I miss you, kayak emang kita udah lama lumayan puas nih, apa nangis-nangis nih. Jadi so kayaknya mau dapet sih, jadi ya gue udah kelar dapet, jadi gue kayak emang tadi gue sedih aja gitu. So but thank you teman-teman. Tadi tuturi Handayani ya ininya apa namanya, jadi role-mu sebagai parent untuk anakmu berteman, tuturi Handayani. Gampang ya, dari tadi kita ngomong kayak gitu. But thank you semua, nih bakal di save. Bye Nas, bye everyone. Dadah.